Oke, lanjut ya. Jadi go behind the scenes-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya, intinya adalah, jadi intinya kalau misalnya kita pengen jualan sesuatu tuh jangan cuma jualan aja. Jadi ada banyak cerita yang kita bisa sajikan di situ. Jadi kalau misalnya dulu orang jualan tuh sekedar jualan aja, ini perubahan ya, perubahan kayak perubahan paradigma orang jualan. Kalau dulu orang jualan tuh ya sekedar nawarin yang dijual apa semacam itu. Tapi kalau sekarang orang jualan tuh pakai story atau pakai cerita di belakangnya semacam itu. Oh, kadang ada orang barangnya itu nggak terlalu menarik ya, mungkin semacam itu, tapi dia sisipin cerita di situ. Oh, ternyata barang ini dibikin oleh ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah yang nggak punya pekerjaan setiap harinya, atau mungkin dari separuh dari penghasilan atau profitnya ini akan disumbangkan untuk siapa misalnya semacam itu. Atau mungkin dia kasih intinya adalah sesuatu cerita yang ada di belakang produk itu tadi, nggak sekedar cuma produknya bagus, bahannya bagus, tapi ternyata ini dibikin oleh siapa, proses pembikinannya seperti apa, atau mungkin tempat bikinnya seperti ini, aktivitas apa aja yang ada di perusahaan itu atau di industri itu, mungkin akan sangat berarti bagi customer agar mereka itu lebih percaya dan juga lebih kayak nganggep bahwa produk ini tuh nggak terlalu mata duitan lah istilahnya semacam. Jadi dia human semacam itu. Jadi memanusiakan manusia, mereka juga peduli, sering ditanyain lagi apa misalnya semacam. Jadi itu lebih ke engagementnya. Nanti ada sebenarnya, kita akan bahas engagement minggu depan. Jadi gimana caranya kita itu bisa mengengage customer. Jadi nggak sekedar kayak ya mungkin ada orang likes-nya banyak, atau mungkin followernya banyak, tapi kenapa likes-nya cuma sedikit, atau mungkin komennya cuma sedikit, berarti dia kurang ada komunikasi, atau mungkin kurang nge-engage semacam itu. Ternyata yang nge-view banyak loh semacam, tapi mereka merasa tidak ada kesempatan untuk di-engage karena tidak ada pertanyaan untuk mereka, atau mungkin karena tidak ada keterlibatan. Misalnya kayak suatu produk, dia tanya nih kayak kira-kira apa ya koleksi kita ke depannya, nah semacam itu, berapa kira-kira kita mau bikin apa yang kira-kira barang apa yang kalian butuhin sehari-hari yang kita belum bikin misalnya semacam itu. Mereka akan ada semacam waktu untuk menjawab. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan sama sekali tentang itu, ya mereka nggak ada waktu untuk menjawab itu sendiri. Jadi sebisa mungkin kita libatkan customer itu sendiri untuk bikin produk kita atau menunjukkan produk kita itu sendiri. Nah itu go behind the scene-nya. Jadi kalau bisa ya kita kasih tahu tuh di belakang produk ini tuh ada apa aja, cara bikinnya, workshopnya, atau apapun itu. Nah, terus share valuable thought leadership. Jadi ada beberapa produk yang pakai unsur ini juga ya. Jadi mungkin di postingannya dia pakai quotes atau mungkin kayak semacam itu tadi bisa ya. Jadi story bisa juga semacam. Jadi cerita perjalanan produknya dari dulu sampai sekarang, kira-kira apa yang menyebabkan ide mereka itu muncul misalnya, atau mungkin perkembangan produknya dari dulu sampai sekarang itu kira-kira apa, perjalanan produknya misalnya sampai sesukses sekarang itu apa. Jadi cerita-cerita semacam itu tuh penting. Kenapa? Karena ternyata orang tuh nggak sekedar pengen beli atau pengen lihat koleksi kita, tapi mereka juga pengen lihat kira-kira cerita yang ada di balik itu apa, nah semacam itu. Apalagi kalau misalnya di sini leadership tuh lebih ke kayak ownernya ya. Misalnya kayak ownernya itu dia nggak sekedar main di belakang doang, tapi dia itu muncul juga semacam itu. Ada beberapa produk yang customernya itu tertarik beli karena ownernya. Jadi misalnya produknya itu biasa-biasa aja, tapi ownernya itu ngetik customernya bagus, atau mungkin ownernya itu sering muncul semacam itu, dan dia kayak welcome banget sama customer. Nah itu customer nggak akan mikir berapa kali untuk beli, tapi dia langsung beli semacam itu karena ownernya baik misalnya semacam, atau ownernya benar-benar kayak sopan, atau mungkin fun semacam. Jadi ada beberapa value-value yang dimiliki oleh entah itu ownernya, entah itu pegawainya, atau apapun itu yang kira-kira bikin sesuatu yang nyaman bagi customer dan dia pengen beli semacam itu. Banyak sih. Terus conduct interview with an industry leader. Jadi ini tadi ya, jadi kalau misalnya kamu punya owner, kamu bisa kayak bikin postingan tentang wawancara dengan ownernya itu tadi. Jadi gimana ceritanya dia selama ini tuh ngebikin bisnis ini dari A sampai Z semacam itu. Jadi nggak sekedar kita tiap hari, intinya adalah nggak monoton lah apapun yang kita postingan tiap hari itu. Mungkin ada seminggu kalanya kita postingan tentang produk kita, ada beberapa hari kita selingi dengan quotes, ada beberapa hari kita selingi dengan wawancara dengan beberapa industri yang lain misalnya, ataupun industri kita sendiri, ownernya kita sendiri, atau apapun, atau mungkin pegawainya atau siapapun itu kita bisa wawancara di situ, dan itu jadi sebuah cerita dalam Instagram itu sendiri yang mungkin nggak semua produk punya, nah semacam itu.
bisa jadi produknya itu punya bisa jadi produknya itu sama, dua-duanya jualan fashion nih, jualan produk yang di print fashion pattern by illustration illustrator semacam itu. Tapi satu produk ini dia nyeritain tuh gimana caranya bikin ilustrasi ini, gimana caranya dia nemuin ilustrasi ini. Tapi yang satunya lagi enggak, satunya cuma sekedar jualan produk, ilustrasinya bagus juga, dua-duanya sama-sama bagus, tapi mungkin orang akan lebih prefer untuk beli yang produk pertama tadi karena dia kayak diajak untuk ya kayak diceritain lah semacam itu. Jadi kayak nggak sekedar orang jualan tapi mereka ikut dalamnya, mereka menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Nah, yang nomor 6 adalah jump on a trend. Jadi kalian bisa bikin kalian harus sebagai brand harus buka mata ya. Jadi misalnya sekarang trennya lagi apa, mungkin sekarang trennya adalah Mata Najwa yang mewawancarai si Pak Menteri semacam itu yang kursinya kosong. Kalian mungkin bisa bikin memes atau mungkin tren dari produk kalian itu dengan pakai fotonya Pak Najwa tadi, atau mungkin ya intinya adalah cari tahu lah kira-kira. Kalau misalnya sekarang lagi ngetren TikTok misalnya semacam, kalian bisa integrasikan Instagram itu dengan TikTok sehingga kalian bisa upload Instagram itu pakai video-video dari TikToknya semacam itu. Jadi kalian harus lihat kira-kira tren yang ada di sekitar kita apa. Nah, kalian bisa adaptasi itu terus masukinlah ke Instagram. Misalnya seperti ini, kemarin ada challenge untuk tutup botol. Jadi gimana caranya buat buka tutup botolnya pakai kaki atau apapun itu nggak ngerti. Terus mungkin dulu ada yang challenge ini ya, kayak Ellen Show ini dulu bikin challenge yang mannequin challenge, nah semacam itu. Jadi bisa hal semacam itu menarik. Jadi sebenarnya simple dan lebih ke arah kayak fun semacam ini. Kita ngikutin tren ya semacam itu, dan ya nggak terlalu saklek lah istilahnya, dan santai. Tapi bisa jadi efeknya tuh gede karena ini bisa jadi viral atau mungkin bisa jadi itu di repost sama beberapa orang semacam itu. Nah, jadi ya tahu tren. Terus share user generated content. Jadi ini kalian bisa juga nggak selalu posting sesuatu yang berasal dari diri kalian sendiri. Misalnya kalian bisa posting repostan atau mungkin foto-foto dari orang atau customer yang pakai produk kalian, atau mungkin foto-foto yang menginspirasi bagi kalian sendiri atau bagi produk kalian sendiri untuk bikin produk kalian itu lebih bagus lagi. Jadi bisa kalian share tentang cerita A, cerita B, foto A, foto B semacam itu. Tapi harus ada tujuannya ya. Kalian tentukan tujuannya apa kalian nge-share itu. Jadi tujuannya apa? Apakah kalian memang pengen dilihat peduli terhadap isu itu misalnya semacam itu, atau kalian memang pengen menghargai customer dengan cara nge-repost video customer itu tadi. Jadi kalian harus tahu kira-kira tujuan dari ketika kalian nge-repost itu apa semacam itu. Tapi intinya adalah ketika orang nge-repost foto dari customernya itu sebenarnya ada satu hal yang paling mereka sukai adalah bahwa mereka itu merasa bahwa dirinya itu dilihat semacam, dirinya adalah diperhatikan, dirinya itu dipedulikan. Ketika saya udah rela foto saya pakai produk kamu, tapi kamu sendiri nggak pakai love, nggak nge-save atau mungkin nggak nge-share, nge-repost semacam itu, pasti mereka akan kayak bikin itu jadi semacam kayak kok dibiarin lah semacam itu. Jadi akan lebih bagus lagi kalau misalnya kalian nge-repost macam itu. Nomor 8 adalah create a photo collage. Nah, kolase. Jadi kalau misalnya kalian belajar nirmana atau belajar bahasa visual ya atau semacam itu, kalian pasti udah tahu kolase, montase semacam itu. Nah, kalian bisa bikin feedsmu itu lebih menarik dengan cara pakai kolase. Jadi yang contoh-contohnya seperti inilah. Terus use daily hashtag. Jadi ya ada seperti yang saya bilang tadi, hashtag itu juga berpengaruh. Jadi ada beberapa hashtag yang sangat ngetrend, tapi kalian walaupun hashtag kalian mungkin belum tentu ngetrend semacam itu, tapi kalian bisa memulainya dari diri sendiri semacam itu. Mungkin produk kalian punya hashtag sendiri yang kira-kira ketika customer kalian untuk nanti mau upload produk bersama produk kalian tuh mereka harus pakai hashtag itu, nggak ada masalah sekali. Atau mungkin kalian ketika mau bikin produk upload produk semacam itu, kalian harus pakai hashtag itu dimanapun kapanpun semacam itu. Lama-kelamaan ketika kalian udah sering banget upload produk itu pakai hashtag itu bisa jadi ngetrend semacam itu. Atau ya customer lebih mudah nyari lah istilahnya, kan sekarang hashtag juga bisa di follow. Nomor 10 adalah share your mistakes. Jadi nggak selalu apa yang kita lakukan itu benar. Jadi mungkin beberapa produk kalian bisa ceritain kira-kira kemarin ketika kita mau bikin meja mebel ini ada satu kekeliruan, ternyata adalah catnya itu keliru semacam itu, nggak ada masalah sama sekali. Tapi di situ yang paling penting adalah kalian harus memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di belakangnya, istilahnya adalah ini cerita ya, apa yang terjadi di belakangnya ketika kalian melakukan kesalahan itu bisa kalian selesaikan atau kalian
solusikan, semacam ada ketemu solusinya dengan kalian bikin produk yang berhasil semacam itu. Jadi ya saya kemarin mungkin pas bikin ini itu salah cat semacam, tapi dengan kekreatifan kami akhirnya kami tumbuk cat itu dengan cat warna ini dan jadinya malah lebih bagus semacam. Jadi customer tuh sebenarnya mereka sebisa mungkin kita juga menganggap diri kita itu sebagai manusia yang nggak sempurna semacam itu. Jadi istilahnya semacam itulah. Jadi sebuah produk tentunya nggak selalu kita harus menceritakan bahwa kita itu yang paling bagus, kita itu yang paling the best, kita itu yang paling inilah bahannya itu yang paling premium misalnya semacam itu. Boleh sebenarnya cerita semacam, tapi nggak selalu. Kita harus mungkin kita harus kasih beberapa side atau sisi yang menceritakan bahwa produk ini juga produk yang bisa loh salah, bisa loh kayak produk ini tidak sesuai perkiraan, bisa loh kayak kita cerita tentang perusahaan kita yang mungkin sekarang lagi krisis karena COVID misalnya semacam itu, tapi minta doa ke customer kita agar COVID-nya cepat selesai misalnya semacam itu. Nah itu penting juga, walaupun mungkin kayak terkesan apaan sih nah semacam, tapi ternyata banyak orang peduli dan mereka akhirnya pesan, bisa jadi semacam itu. Nah, terus nomor 11 adalah give a before and after. Jadi kalian bisa juga kayak misalnya jualan furniture, kalian bisa kayak bikin mood board atau mungkin kayak simulasi before and after sebelum dan sesudah sebuah ruangan kalian pakein produk kalian sama sebelum pakai produk kalian. Sebelumnya ketika nggak pakai produk kalian mungkin ruangannya akan terasa flat, plain semacam itu, tapi ketika pakai produk kalian dia akan lebih bagus, lebih nah itu kalian bisa ceritain di situ. Jadi orang akan ke bawah suasana semacam itu. Jadi kayak rumah saya ini kayak rumah yang before ya kayaknya, tapi kalau misalnya saya kasih meja yang warna kuning ini kayak yang di after ini kayaknya bakal lebih bagus, nanti jadinya kayak gini. Jadi itu kayak semacam bikin simulasi. Jadi bikin simulasi ke orang bahwa apa yang nantinya kalian akan beli, apa yang nanti kalian akan miliki dari produk kami itu nantinya akan bermanfaat bagi kalian sendiri semacam itu. Sama seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat sekarang banyak sekali kayak make up influencer ya, namanya adalah beauty blogger atau apa semacam itu, yang mereka itu sering banget nunjukin keahlian make up semacam itu yang dari before ke afternya. Jadi itu bikin orang tercengang. Kenapa? Karena mereka lihat bahwa beforenya seperti ini, afternya seperti ini. Jadi ada perubahan yang signifikan dengan cara yang mungkin sebenarnya bisa jadi mereka itu ketika praktek itu nggak akan bisa jadi sebagus itu juga, tapi orang akan excited untuk beli produk bedak itu misalnya semacam itu. Jadi saya ketika pakai bedak ini harapan saya bakal jadi yang ini, nah semacam itu. Jadi itu bikin simulasi, bikin orang jadi ngebayangin nantinya bakal jadi seperti apa. Cross support from other social media sites. Jadi kita juga bisa kayak ngambil beberapa hal, foto, quotes atau apapun itu dari media sosial lain, misalnya kayak dari Twitter, misalnya dari Facebook atau apapun itu. Misalnya kita punya beberapa media sosial, saya punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter misalnya semacam itu. Ketika saya mau posting Instagram sekarang, saya mau meng-quotes nih kira-kira quotes saya 3 tahun yang lalu di Twitter, nah semacam itu saya capture, saya upload di Instagram semacam itu. Jadi sesuatu yang keren. Jadi mungkin istilahnya adalah nge-repost sesuatu yang mungkin berasal dari media sosial yang lain. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tentunya ini nantinya berupa foto juga pada akhirnya. Jadi nggak monoton lah istilahnya. Tujuan semuanya tadi itu adalah bikin sesuatu yang ada di Instagram kita itu nggak monoton, sehingga orang lain ketika ngelihat itu nggak bosen dan juga mereka lebih tertarik dan juga lebih kayak lihat bahwa ada sebuah perjalanan di Instagram ini, nggak sekedar kayak tiap hari repost foto tentang produk mereka saja. Dan ini ilmu yang susah banget sebenarnya. Ketika kalian bikin bisnis itu nggak semudah itu. Kalau misalnya kalian emang fokusnya ke sales dan juga jual harga murah, it's okay. Tiap hari kalian posting produk kalian itu akan mempan untuk customer semacam. Tapi ketika kalian itu customernya adalah customer orang-orang yang mungkin lebih kayak aware terhadap brand dan juga lebih menghargai brand dan juga nggak sekedar kayak butuh tiap hari itu lihat produk, itu akan jadi penting sekali ketika kalian itu mengolah feeds atau mungkin postingan dari produk kalian itu sendiri, karena mereka akan cepat bosan atau mungkin menganggap bahwa produk ini tuh sebenarnya apa, mereka ingin tahu cerita behindnya seperti apa. Jadi
Ya tergantung customernya seperti apa. Maka dari itu kalian harus tahu sebenarnya customer kalian tuh dari awal tuh siapa saja, sehingga kalian nanti bisa tentukan feeds yang paling bagus untuk produk Instagram kalian tuh seperti apa. Oke, nah ini part 3 semacam itu. Enak pakai ini ya daripada Zoom.